Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham teknologi. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 Bepin, ke-10 DMMX, ke-11 MTDL, dan terakhir Kios. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup menguat 7,75% ke harga 278. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semarinya Buka ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka berhasil menembus 270 dan hampir menembus 280-nya ya. Dan ini sepertinya sih valid, dan kondisi seperti ini semestinya nggak turun lebih dari EMA 20-nya nih ya. Berarti nggak lebih turun dari 264. Support minor, kalau support kuatnya ya 250. Kondisi seperti ini sinyal bagus. Buka akhirnya ditarik naik ya, karena memang sektor teh itu biasanya ngekor sama Nasdaq-nya Amerika ya, karena Nasdaq sektor teknologi. Dan Jumat Senin kemarin itu Nasdaq naiknya cukup signifikan ya, di 4%. 2% hari Jumat, 2% lagi hari Senin. Jadi ya Buka juga open gap up, langsung ditarik kan, kelihatan. Dan Buka udah punya dari 2 minggu yang lalu ya, beli di saat bawah ini di 264 apa sampai 268 ini ya, area belinya area ini. Dan sekarang udah floating profit dengan target 280 itu resisten pertama yang harus dikonfirmasi break. Habis itu ada double bottom. Kelihatannya juga bagus kan, polanya pola descending triangle, tapi dia tembus resisten, bukan tembus ke bawah. Nah ini walaupun sinyal kurang bagus nih kan, pola sinyal kurang bagus descending triangle karena high-nya terus turun, lower high, tapi supportnya dijaga dan akhirnya dia break ya. Konfirmasinya itu cuman support dan resisten seperti itu. Jadi menarik nggak untuk Buka? Harusnya menarik, ini baru awal menurut saya loh ya. Ada potensi tarikan-tarikan selanjutnya. Targetnya itu 300, semoga sampai minggu ini ya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Goto yang ditutup di harga 119 menguat 4,38%. Kalau dia transaksi asing hari ini kembali net buy. Nilainya juga cukup signifikan, 208 miliar. Kalau dia bokar semarinya Goto didistribusi. Malah ada buangan ya si Kajet. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto berhasil menembus ya, targetnya masih sama waktu itu ya. Pola cup and handle-nya ini cuman ya dia pelan-pelan naiknya. Targetnya itu 120 sampai 130. 120 sudah dicapai, tapi menurut saya sampai juga 130 nantinya. Dia akan menguji EMA 60-nya garis hitam nih. Sangat berpeluang ya, karena volume mulai meningkat di area bawah ini di seminggu terakhir. Jadi seharusnya masih bisa naik. Targetnya terdekat 130, semoga sampai. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2400, terkoreksi 0,82%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SRTG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG lagi konsol ya, dia baru aja berhasil break 2380-nya 2400 dan konsol ya, ini nggak masalah. Konsolnya bagus kok. Kalau dia bisa tembus 2000 titik aman pertama ya, 2500 ini udah bagus. Minggu ini harus tembus 2500, itu sinyal bagus untuk SRTG. Harga sekarang masih bisa beli ya, masih bisa. Stop loss aja jebol 2300. Kalau dia tutup di bawah 2300 ini tinggalin aja. Ini ada sinyal masih double bottom, tapi konfirmasi dulu break 2500 sinyalnya, baru menguat ke atas sampai neckline 2800. Sinyal bagus nih untuk SRTG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu lalu juga bagus. Kalau koreksi minggu ini juga nggak masalah. Ini kan baru 1 hari, masih ada 3 hari ke depan. Kalau dia tembus 2500 tuh bagus ya. Kelihatannya konsolidasinya juga bagus nih SRTG. Masih ada perlawanan di area support, ada rejection. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 3,9% ke harga 1065. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar sebenarnya IMTK didistribusi. Kalau dia bokar sebenarnya IMTK hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK juga bagus ya. Ya waktu itu seperti ini trading plan-nya ya. Analisanya ya, target saya 1100 1150 ini akan dicapai IMTK minggu ini. Kelihatan juga volume meningkat. Jadi dia berhasil break dan ya ke atas. Dan juga tadi sudah saya rekomendasikan IMTK untuk buy. Jadi menarik nih. Targetnya 1100 sampai 1150 terdekatnya. Seperti itu
Untuk MTK, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 214 menguat tipis 0,94%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, SCMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA yang waktu itu juga masih sama. Analisa saya ya, dia harus hijau. Jangan sampai turun dari 210. Dan dia hari ini low-nya ada di 212. Terus naiknya naik tipis ya. Ya ini sinyal ke atas. Peluang besar besok dilanjut naik ya. Semoga aja market mendukung. Sepertinya sih mendukung besok. Karena hari ini kan ISG koreksi tipis saja dulu. Baru besok digas lagi. Biasanya seperti itu. Ya kita lihat aja besok kenaikannya. Ya untuk SMA kalau mau mepet, cut loss-nya ya stop loss di bawah 208, 206 atau sekalian di 200. Kalau beli dekat-dekat harga 210 ya. Jadi seperti itu. Untuk SMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang hari ini juga cukup signifikan karena sektor teh juga menguat 15,71% ke harga 162. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarinya WIRG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG berhasil break 150-nya. Ini konfirmasi breakout. Dan ya ini sepertinya valid. Cuman harga belinya kurang ideal ya. Kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya janganlah ya. Takutnya ada malah di bawah koreksi turun. Sayang kan. Ya kehilangan momentum lah kalau beli. Kalau tadi beli nekat di 145, 150 itu nekat. Dengan resiko yang Bapak Ibu sudah hitung, ya bisa aja. Untuk WRG, cuman tadi dia udah naik cepet ya. Jadi juga tadi nggak kepantau sama saya pas saya lihat udah naik tinggi ya. Saya nggak kejar lagi ya. Karena memang udah di harga tinggi itu takutnya ada guyuran ya. Yang kita takutin tuh cut loss kan. Jadi seperti itu. Untuk WRG, volume juga bagus. Apakah mungkin bisa ke 200 lagi ya? Semoga aja sektor teh terus ditarik naik ya. Goto ditarik, buka ditarik ya bisa ngekor juga WIRG. Seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 136 menguat 0,34%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas sebenarnya MPPA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA kondisi seperti ini masih oke. Dia sempat turun tadi ke 131. Nah itu seperti analisa saya kemarin kan. Kalau dia koreksi ke 132, 131 tuh nekat aja stop loss di bawahnya itu kalau tuh. Dan ditarik naik walaupun volumenya nggak kuat. Tapi arahnya peluang besar sih ke atas ya MPPA. Dan ya semoga aja minggu ini bisa tembus 148. Kalau tembus tuh oke tuh MPPA minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 107 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bakal semuanya MLPL hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL harga-harga tanggung ya. Dia tadi nggak ada naik turunnya, mepet aja. Cuman cukup bagus kalau bisa tembus besok atau lusa di atas 110. Tembus itu sih sinyal bagus. Tutup di atas itu sinyal bagus untuk MLPL. Jadi seperti itu untuk MLPL. Tapi daripada MLPL lebih menarik MPPA. Ya, volumenya juga kelihatan lebih bagus. Tapi ya kalau suka MLPL, hitung-hitung aja risk rewardnya. Karena mereka berdua ini sama. Kalau MPPA ditarik naik cukup signifikan, biasanya MLPL ngekor. Seperti itu juga MLPL kebalikannya. Tetap aja ngekor. Seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1145. Terkoreksi 0,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas sebenarnya Bovin hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin ditarik naik juga ya. Tadi dia sempat turun ke 1125 terus tarik naik. Ya tinggal nunggu besok. Kalau besok tembus 1150 tuh oke untuk Bovin ya. Sinyal bagus lah kalau besok bisa tembus 1150-nya. Jadi seperti itu aja untuk Bovin. Lebih baik wait and see aja dulu. Kalau harga sekarang sudah kurang ideal atau beli buy on breakout, besok kalau bisa tutup di atas 1150 tuh bisa nekat aja. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMMX yang ditutup di harga 965 terkoreksi 0,51%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya DMMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DMMX kondisi seperti ini belum menarik kalau belum di atas 1000. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya karena ini kelihatannya dia mempertahankan support 969
65-nya itu ya nekat aja. Risk-nya kecil nih. Pokoknya kalau dia jebol 950, 940 cut aja. Besok dan lusa tuh harus hijau kalau mau bagus ya DMMX. Dan minggu ini hari Jumat harus tutup di atas 1000. Itu bagus kalau DMMX bisa tutup di atas 1000. Jaga-jaga aja, lihat. Kalau mau konfirmasi ya tunggu dia tembus 1000 baru beli, atau tunggu beli harga sekarang cut loss di bawah 960, 950. Bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Bisa diubah, dimodifikasi, nggak harus sama dengan strategi atau yang saya ucap ya. Karena keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk DMMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup di harga 570 menguat 1,78%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia berkesamarnya MTDL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTDL yang waktu itu juga analisa saya ya bisa terjadi konsolidasi dan kondisi seperti ini gambar ulang aja ya. Ini udah terlihat area supportnya dibuat baru aja 520 dan sekarang dia berhasil nembus 550. Itu bisa jadi support minornya dan sepertinya sih ada peluang naik juga nih kalau ditarik tren dari semenjak September 2022. Nah udah dipatahkan dan ada peluang ke atas ya. Ini ada peluang untuk mencoba uptrend. Kalau dilihat volume juga meningkat cukup bagus nih untuk MTDL. Harga sekarang masih bisa beli ya, masih bisa kalau menekat ya, tapi stop lossnya di bawah 550, di bawah EMA 20-nya ini konfirmasi, nggak perlu nunggu sampai 520. Pokoknya tutup di bawah 550 nih, tinggalin aja di 545 kali 540 ya. Ada sinyal target kenaikannya tuh 600 level psikologisnya yang kemungkinan ya minggu ini bisa digas ya, atau 1-2 minggu ke depan lah. Targetnya 600 untuk MTDL. Jadi menarik gak untuk MTDL? Seharusnya menarik karena dia ada candle rejection. Setelah candle merah koreksi dia ada candle hijau. Jadi ada tarikan. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi ada peluang melanjutkan penguatan minggu ini untuk MTDL. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Kios yang ditutup menguat 4,71% ke harga 111. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Kios ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Kios mulai ada pantulan dan tadi ada akumulasi. Kemungkinan besok masih bisa ditarik naik. Kalau sektor teh juga naik ya, dia akan naik. Target naikannya 120, 125 itu ya. Dan kalau Bapak Ibu mau pakai supportnya ya 110 support kuatnya untuk Kios. Tapi ini sering ada koreksian. Dan kelihatan kan setelah dia membentuk candle 3 black row ada candle pembalikan arah. Sinyal tapi belum pasti. Bisa jadi besok merah ya bisa. Cuman kan ada perlawanan sekali sudah bisa profit nih. Kalau Bapak Ibu melihat candle 3 black row dan beli di harga penutupan sebelumnya sudah bisa bungkus kan. Hari ini profit 4,4% lebih. Jadi seperti itu ya. Untuk Kios cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.